Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian statistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Qur'an dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kali ini kita akan bahas judul keadilan akhirat dan hewan liar. Kita akan bahas surat Al-Anbiya ayat 47. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardadin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan menegakkan timbangan yang sangat adil pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan satu orang pun sedikit pun pada hari itu. Dan jika amal itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami datangkan amalan itu kepadanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan yang paling baik. Itu arti sederhananya surat Anbiya ayat 47. Nah, ayat ini menjelaskan tentang pengadilan akhirat yang disebut dengan al-mawazin al-qista. Timbangan yang sangat tepat dan teliti. Jadi nanti manusia akan menemukan keadilan yang hakiki di akhirat karena di sana ada pengadilan yang sangat cermat dengan timbangan yang sangat teliti. Namanya mawazin al-qist. Timbangan yang sangat teliti, sangat adil, sangat cermat. Tidak ada satupun manusia yang selamat di hari itu dari pengadilan ini. Kecil, besar, amal pasti akan ditimbang di hari itu. Itulah kenapa dalam hadis riwayat Muslim Nabi mengatakan, jangankan manusia yang berakal, yang menzalimi manusia di dunia ini, hingga kambing yang bertanduk, yang menanduk kambing yang tidak bertanduk pun akan dihisap oleh Allah. Begitu adilnya timbangan di hari itu. Hingga kambing yang bertanduk, menanduk kambing yang tidak bertanduk pun akan ditimbang, akan diperhitungkan oleh Allah. Wajar ketika Allah bicara tentang pengadilan akhirat, Allah menyebut ada hewan-hewan liar yang dikumpulkan Allah. Disebutkan di surat At-Takwir ayat yang kelima, wa izal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang liar, singa, harimau, buaya, semua yang itu akan dikumpulkan juga oleh Allah. Kan kalau binatang memangsa binatang kan hal yang biasa, wajar. Karena memang begitulah karakternya binatang buas, binatang liar. Dia memangsa binatang lain. Tapi kata Allah, semua binatang liar akan dikumpulkan oleh Allah. Karena mereka pun dalam tanda kutip ya itu akan menghadapi juga pengadilan walaupun sebenarnya tidak mereka perlukan pengadilan itu menunjukkan betapa keadilan itu akan dihadapi semua makhluk yang berbuat zalim hingga yang tidak berakal sekalipun. Kira-kira begitu pesan. Wallahu alam apakah betul nanti ya binatang akan diadili, tapi ini menunjukkan keadilan yang hakiki. Jangankan Anda yang berakal berbuat zalim kepada manusia atau makhluk, binatang yang tak berakal yang karakternya buas pun akan diadili. Menunjukkan betapa hebatnya nanti pengadilan di akhirat. Tidak ada satupun kejahatan atau kebaikan yang kita lakukan kecuali akan ditimbang pada hari itu. Ada hal yang menarik ketika Allah bicara tentang amal yang kecil yang akan ditimbang itu. Coba perhatikan redaksinya. Wa inkana miskala habbatin min khardalin ataina biha. Dan jika ada amal itu seukuran biji sawi, kami datangkan itu amal. Allah mengatakan miskala habbatin min khardalin. Ada min di situ ya. Seukuran biji sawi. Harusnya ini secara redaksional itu ayat itu boleh tanpa min. Wa inkana miskala habbati khardalin. Jadi jadikan saja jumlahnya itu idafah ya, mudaf dan mudafun ilaih. Bukan jar majrur. Ya, artinya sama, seukuran biji sawi, habbati khardalin. Tapi oleh Allah enggak dikasih min.
Misqala habbatin min khardalin. Kenapa harus pakai min? Kenapa tidak langsung saja jumlah idafah? Ingat, makna min itu apa? Tab'id. Tab itu menunjukkan sebahagian kecil. Jadi kalau pakai min, bukan satu biji sawi maksudnya. Biji sawi itu dibagi-bagi kecil. Satu biji sawi yang kecil itu dibagi-bagi pula. Kalau ada seukuran sebagian dari biji sawi itu. Itu maksudnya habbatin min khardalin. Kalau habbati khardalin, satu biji sawi. Kalau habbatin min khardalin, satu biji sawi dibagi-bagi, satu bagian dari biji sawi itu. Itu amalnya. Allah pasti akan mendatangkan amal itu. Saking cermatnya pengadilan akhirat. Ini bukan satu biji sawi maksudnya. Biji sawi itu dibagi-bagi. Nah, yang satu bagian dari biji sawi yang dibagi-bagi itu besar amal orang. Tetap akan dia terima. Tetap akan diperlihatkan kepadanya. Tetap akan ditimbang. Itu kenapa Allah gunakan min tanpa menggabungkannya langsung, ya, tidak berkata miskala habbati khardalin. Lalu kata Allah ataina biha, kami datangkan. Kenapa Allah tidak mengatakan alimna, kami ketahui. Kalau manusia berbuat salah walaupun seukuran separuh atau sebagian kecil dari biji sawi, kami ketahui. Bukan kami ketahui. Ataina biha, kami datangkan. Betapa cermatnya itu pengadilan itu. Kalau mengetahui, lebih ringan pekerjaannya. Ya saya tahu ada atasan, tahu. Tapi mana yang Anda tahu itu? Menghadirkan sesuatu yang kita tahu itu tidak mudah. Coba bayangkan kalau ada biji sawi, dipotong-potong biji sawi itu, lalu dijatuhkan, dan kita tahu tempat jatuhnya. Tapi bukan hanya tahu tempat jatuhnya, kita bisa menghadirkan kembali biji sawi potongannya itu. Allah mengatakan, akan didatangkan pada hari itu. Betapa cermatnya pengadilan di hari itu. Betapa telitinya, ya, mahkamah dan timbangan di hari itu. Karena itu, berhati-hatilah sebelum Anda memasuki masa timbangan yang adil itu. Karena jika hewan liar saja yang tidak memiliki akal, yang karakternya buas, ya tetap akan menghadapi pengadilan, apalagi Anda yang berakal. Karena itu jangan pernah menzalimi orang, dan jika Anda terlanjur berbuat zalim kepada seseorang, segera selesaikan di dunia ini sebelum Anda menghadapi hari yang sangat cermat dan teliti yang disebut dengan Yaumal Fasal. Dan di hari itulah manusia akan menghadapi pengadilan yang seadil-adilnya. Dan Anda yang dizalimi manusia hari ini jangan bersedih. Jika Anda tidak menemukan keadilan di dunia, memang dunia bukan tempat Anda menemukan keadilan yang sejati. Ada keadilan yang hakiki nanti ketika timbangan adil itu Allah tegakkan. Disitulah Anda akan merasakan betapa bahagianya Anda yang dizalimi hari ini. Karena hari itu Anda akan mendapatkan bagian apakah amal orang itu akan diberikan kepada Anda, ataukah dosa Anda yang dipikulkan kepadanya. Begitu pesan di bari ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.